Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Zulfikar Fazri dalam mata pelajaran Basis Data Lanjutan. Kali ini saya ingin menjelaskan atau membahas tentang materi kita yang kemarin. Kemarin saya sudah mengirimkan materi dalam format PDF di grup WhatsApp dan hari ini kita bahas materi tersebut. Materi yang kemarin saya kirim adalah perintah SQL dalam mengakses multi-table. Dasar teorinya yang pertama adalah kita bahas dulu tentang relationship atau relasi. Relasi adalah suatu hubungan antar beberapa entitas atau tabel. Konsep seperti ini sangatlah penting di dalam basis data, di mana setiap entitas atau tabel saling berhubungan satu sama lain. Contohnya, ini ada tabel mapel dan ada tabel jadwal. Dalam tabel mapel itu ada kode mapel dan nama mapel. Dan dalam tabel jadwal ada kode jadwal, kode mapel, dan hari. Di mana dalam tabel-tabel tersebut ada bintang 1 dan bintang 2. Itu maksudnya adalah bintang 1 menandakan bahwa itu adalah primary key dan bintang 2 menandakan bahwa itu adalah foreign key. Apa itu primary key dan foreign key? Primary key adalah suatu atribut yang didefinisikan secara unik dan mewakili atribut lainnya dalam suatu kejadian. Karakteristik dari primary key adalah satu unik atau tidak boleh sama nilainya satu sama lain. Yang kedua, karakteristiknya adalah tidak boleh kosong, harus ada isinya. Terus apa yang dimaksud dengan foreign key? Foreign key adalah suatu atribut yang digunakan sebagai penghubung kedua tabel dan melengkapi relasi atau hubungan terhadap primary key yang menunjukkan keunikannya. Jadi foreign key ini adalah penghubung kedua tabel yang dimana akan dihubungkan antara tabel 1 dan tabel lainnya berdasarkan primary key. Kenapa perlu dihubungkan antar tabel? Yang pertama, untuk memudahkan seorang programmer dalam memanipulasi data. Yang kedua, untuk mempertahankan konsistensi data. Yang ketiga, untuk menghindari duplikasi data atau data rangkap. Yang keempat, menghasilkan data yang akurat. Jadi, menghubungkan antar tabel itu sangat perlu untuk seorang programmer. Selanjutnya, ada join. Kalau tadi penjelasan tentang relasi, sekarang join. Join ini adalah satu hal yang akan dipakai dalam menghubungkan kedua tabel atau lebih gitu. Join adalah merupakan salah satu konstruksi dasar dari SQL dan basis data. Join dapat didefinisikan sebagai kombinasi record dari dua tabel atau lebih di dalam basis data rasional. Di dalam basis data relasional dan menghasilkan tabel baru yang disebut join tabel. Join dapat diklasifikasi menjadi dua jenis, yaitu inner join dan outer join. Nah, dalam hal ini, yang pertama kali kita bahas adalah inner join. Inner join pada dasarnya adalah menemukan persimpangan atau intersection antara dua buah tabel. Jadi teknik inner join ini dia akan menggabungkan dua buah tabel dengan menemukan persimpangannya. Perhatikan sintaks dari inner join berikut ini. Nah, berikut adalah sintaks inner join. Sintaksnya adalah select A1, A2 sampai AN bahkan lebih from R1 inner join R2 on R1 titik primary key sama dengan R2 titik foreign key. Nah, ini saya jelaskan sedikit bahwa sintaksnya adalah select A1, A2 sampai AN bahkan lebih itu merupakan fill. A1, A2, AN dan sebagainya itu merupakan fill. Terus selanjutnya from R1. R1 itu sama dengan tabel pertama. Misalkan tabel pertamanya tabel mapel. Berarti from mapel.
Terus inner join R2. R2 itu sama dengan tabel kedua. Misalkan tabel keduanya adalah tabel jadwal. Berarti inner join jadwal. Jadi sintaksnya adalah select field-nya bintang. Bintang itu buat manggil keseluruhan. Jadi field-nya bintang. Select bintang from mapel sebagai tabel pertama. Select bintang from mapel inner join jadwal sebagai tabel kedua. Setelah itu on R1 titik primary key sama dengan R2 titik foreign key. Jadi maksudnya adalah on R1. R1 tadi kan tabel pertama. On mapel titik primary key-nya. Primary key mapel tadi kode mapel. Kita lihat lagi. Nah, primary key-nya mapel adalah kode mapel. Jadi on mapel titik kode underscore mapel sama dengan jadwal titik kode underscore mapel titik koma. Jadi scriptnya atau sintaksnya adalah select bintang from mapel inner join jadwal on mapel titik kode mapel sama dengan jadwal titik kode mapel titik koma enter. Oke, untuk memudahkan biar kita sama-sama paham, kita langsung ke prakteknya aja. Kita buka CMD-nya dulu. Sebentar, tadi saya sudah buka CMD-nya, saya tutup dulu. Sebelum kita ke CMD, kita buka dulu SAMPP-nya, terus kita running di Apache dan MySQL. Kita jalankan dulu Apache dan MySQL-nya. Setelah kita jalankan dan bertanda hijau dua-duanya, baru kita masuk ke CMD-nya. Kita masuk ke CMD. Nah, setelah masuk ke CMD ini, kita langsung ketikan. Kita langsung ketikan cd c.2 backspace. Enter. Setelah itu kita ketik lagi cd SAMPP backspace MySQL backspace bin. Enter. Setelah itu baru kita ketikkan lagi MySQL -h localhost -u root. Nah, setelah muncul seperti ini, welcome to the MariaDB monitor, berarti kalian sudah berhasil masuk ke dalam database koneksinya. Setelah masuk ke dalam database-nya, langsung kita lihat dulu show database, pakai S database. Nah, tadi saya sudah buat database dengan nama latihan 2. Coba kita buka dulu database latihan 2. Use latihan 2. Nah, saya sudah masuk ke dalam database saya yang buat barusan latihan 2. Setelah itu saya show tables. Kita lihat tabelnya. Nah, dalam database latihan 2 yang saya buat, itu ada 2 buah tabel, yaitu tabel jadwal dan tabel mapel. Kita lihat dulu isi dari tabel-tabel tersebut. Yang pertama, kita lihat dari tabel jadwal. Kita buka describe dengan perintah describe. Describe jadwal. Titik 2. Nah, kita enter. Nah, itu isi dari tabel jadwal. Ada kode jadwal, ada kode mapel, dan ada hari. Setelah itu kita lihat lagi dari isi dari tabel mapel dengan perintah yang sama, perintah describe mapel titik koma. Enter. Nah, di dalam tabel mapel itu ada kode mapel dan nama mapel. Nah, setelah itu kita coba mau lihat data dari masing-masing tabel tersebut. Kita lihat data dari tabel jadwal dulu dengan perintah select. Select bintang from jadwal. Kita lihat isinya dulu. Nah,
Di dalam tabel jadwal itu udah ada isinya, kode jadwal dan kode mapelnya, harinya juga udah ada di sana. Sekarang coba lihat kita isi dari tabel mapel. Ya. Nah, jadi dengan perintah inner join, kita akan menggabungkan kedua buah tabel tersebut. Jadi tabel jadwal dan tabel mapel kita akan gabungkan. Kalau ini kan masih terpisah nih, tabel jadwal, tabel mapel masih masing-masing. Dengan teknik inner join, dengan sintaks yang akan kita masukkan nanti, itu akan menggabungkan kedua tabel tersebut. Sintaksnya adalah select bintang from, select bintang from mapel, inner join jadwal, on mapel titik kode mapel sama dengan jadwal titik kode mapel titik koma. Nah, jadi sintaksnya adalah select bintang from mapel, inner join jadwal, on mapel titik kode mapel sama dengan jadwal titik kode mapel titik koma. Jadi saya jelaskan lagi, select from mapel. Select from mapel itu dari table yang pertama. Select from mapel inner join jadwal. Jadwal itu sebagai tabel yang kedua. On mapel. On mapel. Mapel itu kode yang pertama. Mapel titik kode mapel. Primer key-nya dari tabel mapel adalah kode mapel. Sama dengan jadwal titik kode mapel. Nah, kode mapel yang di sini, yang di setelah jadwal itu sebagai foreign key. Jadi sintaks lengkapnya select bintang from mapel inner join jadwal on mapel titik kode mapel sama dengan jadwal titik kode mapel. Jadi setelah itu kita titik koma dan kita enter. Nah, keluar hasilnya itu tabelnya jadi bergabung dia. Jadi dengan perintah inner join tadi kita sudah berhasil menggabungkan dua buah tabel. Nah, tapi dalam tabel tersebut kita belum bisa memisahkan. Jadi ini inner join itu secara keseluruhan. Jadi gabungan secara keseluruhannya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba membahas tentang menggabungkan dua buah tabel atau lebih, tapi dengan ketentuan yang akan kita buat. Jadi enggak semuanya bisa masuk. Misalkan ini kan ada kode mapel, nama mapel, kode jadwal, ada kode mapelnya lagi, ada hari. Nanti di pertemuan berikutnya coba kita pisahkan. Misalkan dari kedua buah tabel tersebut, kita hanya ingin mengambil kode mapel, nama mapel, kode jadwal, dan hari. Jadi kode mapel yang ada di tabel jadwal nanti kita hilangkan. Oke, mungkin pertemuan hari ini cukup sampai sini dengan pembahasan sintaks inner join dan pengertiannya. Nah, nanti setelah ini kalian tolong buat satu database dengan nama latihan 2. Di dalamnya ada dua buah tabel. Yang pertama ada tabel mapel dan ada tabel jadwal. Nanti coba kalian gabungkan kedua tabel tersebut dengan sintaks inner join. Mungkin nanti setelah video ini saya akan kirim di grup tugas yang harus kalian buat. Oke, mungkin cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.